Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Om Hamed buat ayah muda hebat. Ngajarin anak berhitung dan berbicara tidak melulu harus di tempat resmi seperti di kelas ataupun di meja belajar. Tetapi kita bisa mengajarkan anak kita untuk berhitung dan berbicara menggunakan media mainan yang dimiliki oleh anak kita. Seperti apa penjelasannya? Stay at video, stay at home, ngajarin anak di rumah saja. Ngajarin anak bukan perkara yang mudah, tetapi hal ini bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Kadang-kadang kita selaku orang tua akan merasa capek dengan mainan anak yang selalu berserakan. Apalagi seperti masa sekarang yang dilanda dengan musibah, diharuskan anak kita untuk stay at home atau di rumah saja. Sudah barang tentu ini akan membuat anak banyak berinteraksi dengan mainan-mainan yang mereka punya. Kita selaku orang tua tentu akan sangat capek untuk membereskan mainan-mainan anak tersebut. Tapi hal ini bisa disiasati dengan mengajarkan anak untuk melakukan beres-beres terhadap mainan mereka, sambil kita mengajarkan pelajaran-pelajaran yang biasanya ada di sekolah, seperti matematika dengan berhitung, terus juga untuk bahasa Indonesianya berbicara, atau nanti bisa dihubungkan dengan mata pelajaran yang lain. Sekarang ini orang tua diwajibkan untuk menjadi guru atau menggantikan guru di dalam kelas, karena anak sekarang ada di rumah terus. Nah, maka dari itu, supaya ibu tidak stres, ayah tidak stres, anak juga tidak stres, maka ajak anak-anak kita untuk bermain sambil belajar. Ya ayah bunda hebat, yang pertama mengajarkan matematika dengan mainan anak kita. Ketika mainan anak kita berserakan dan anak kita sudah beres melakukan permainannya dengan mainan-mainan tersebut, maka kita ajak anak kita untuk membereskan mainan-mainan mereka. Mengajarkan kepada anak supaya sambil belajar berhitung. Ya sudah barang tentu ini harus disesuaikan dengan usia anak kita. Kalau misalkan usia anak kita usia PAUD, ya belajar menghitung mainan 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 ya. Jadi mainannya kita bereskan ke tempat yang sudah kita sediakan. Anak suruh memberet atau memasukkan ke tempat tersebut dengan sambil berhitung. Contoh misalkan ada mainan bola 2, terus juga ada mobil-mobilan misalkan 3, yaitu sambil dimasukkan sambil dihitung. Anak memasukkan satu-satu sambil menghitungnya ya. Nah, kalau misalkan anak kita sudah usia SD kelas 1 misalkan, ya itu kita ajarkan untuk pertambahan dan pengurangan misalkan ya. Seperti tadi misalkan ada mainan 5 jenis atau 5 mainan, kita suruh membereskan kepada anak menghitungnya. Misalkan tadi contoh misalkan bolanya 2, mobil-mobilannya 3, jumlah seluruhnya 5, 2 tambah 3, jadi dijumlahkan ya, sambil dimasukkan dijumlahkan. Setelah itu kita coba untuk membuat tempat satu lagi misalkan untuk jenis mainan yang berbeda atau memisahkan mainan yang berbeda. Contoh tadi setelah 5 jenis mainan atau 5 mainan masuk ke dalam satu wadah untuk penambahan, maka sekarang untuk pengurangan. Jadi misalkan pisahkan untuk mobil-mobilan dan untuk bola. Nah, jadi 5 dikurangi misalkan mobil-mobilan 3, dipindahkan mobil-mobilannya ya, ibu bapak, dipindahkan ke tempat yang satunya lagi. Itu akan belajar pengurangan. Jadi 5 dikurangi 3, sisanya jadi tinggal di tempat yang asal tinggal berapa, di tempat yang baru ada berapa, seperti itu. Nah, itu mungkin cara mengajarkan matematika. Untuk kelas yang lebih atas
tinggal divariasikan saja Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan kelasnya. Karena kalau misalkan anak yang sudah kelas 4, kelas 5 disuruh menghitung sampai 10 ataupun pertambahan 1 sampai 5, itu akan merasa jenuh. Jadi untuk yang kelas atas itu lebih ke detailnya, contoh misalkan mobil-mobilannya bannya ada berapa dan sebagainya ya. Seperti itu Bapak Ibu, itu akan menyenangkan, anak akan secara tidak menyadari mereka membereskan mainan, dan mereka juga belajar untuk berhitung. Seperti itu. Selanjutnya untuk cara mengajarkan berbahasa kepada anak, berbicara kepada anak dengan mainan. Setelah anak misalkan tadi diajarkan matematika, maka kita bisa mengajarkan bahasa Indonesia ataupun berbicara kepada anak kita. Nah, untuk mengajarkan berbicara, Bapak Ibu bisa mengajarkan kepada anak kita, kita bisa tanyakan bentuknya seperti apa, terus juga fungsinya bola buat apa. Kadang-kadang anak yang di usia SD itu mereka sudah senang terhadap main bola, sepak bola dan sebagainya. Kita explore gitu ya, kita memang harus tahu juga kita ya. Contoh misalkan kalau misalkan senang bola, siapa pemain favorit dan sebagainya. Jadi diarahkan anak untuk bercerita gitu ya, bercerita tentang apa yang mereka tahu. Itu akan mengembangkan wawasan mereka dan keterampilan berbicara. Batita atau balita ya, itu kita bisa lebih mengajarkan ke bahasanya, kosakatanya gitu ya. Kalau misalkan anak masih cadel bilang R atau bilang L, itu kita diarahkan untuk lebih ke vokal gitu ya. Kalau misalkan anak yang masih kecil itu bisa dengan menunjukkan mainan mereka, suruh menyebutkan dengan baik gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan anak kita sudah lebih tinggi sekolahnya, misalkan tadi itu di kelas atas, sudah di SD kelas atas, kelas 4, 5, 6, itu kita bisa mengeksplor misalkan dari mainan mobil-mobilan, bentuk nyatanya seperti apa, fungsinya buat apa. Itu akan menambah wawasan dan keterampilan mereka untuk belajar berbicara dan berbahasa. Mungkin itu tips sederhana, 2 tips sederhana bagaimana cara mengajarkan anak belajar berhitung dan berbicara dengan mainan yang ada gitu ya. Nah, untuk tips-tips lainnya, Bapak Ibu bisa subscribe channel saya, channel Om Hamed ini. Semoga saya bisa sharing konten-konten bermanfaat. Ayah bunda yang sekarang itu harus mengajarkan anak di rumah menggantikan gurunya ya. Walaupun misalkan sekolah mewajibkan atau sekolah mengadakan pembelajaran online, tetap saja waktunya terbatas, dan kita selaku orang tua juga harus membantu atau harus membantu anak kita untuk terus belajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar dapat update cara mengajarkan anak di rumah untuk mata pelajaran yang lainnya.